Tugas asas dan studi perencanaan arsitektur 5 ini, sebuah bangunan publik tentunya nanti akan melayani area yang cukup luas. Bisa jadi cakupannya menjadi cakupan perkotaan, karena selain daya tampung yang besar, juga daya jangkau bangunan ini mungkin akan cukup besar. Jadi sangat penting bagi kalian untuk memahami pendekatan kontekstual ini, bagaimana merancang sebuah lingkungan binaan yang kita pelajari minggu lalu, yang nanti sifatnya bisa melayani publik secara umum dengan cakupan yang cukup besar, tapi tetap mempunyai kontekstualisme yang bagus terhadap lokasi atau mungkin area, kawasan, dan perkotaan yang ada di tempat bangunan yang kalian rencanakan. Itu kenapa materi ini saya sisipkan di minggu ketiga ini untuk analisis tapak, karena site atau tapak menjadi salah satu aspek kontekstual yang sangat dominan untuk dibahas dalam rancangan kontekstual ini. Nah, sebelum kita masuk ke analisis tapak, saya rasa kalian juga sudah cukup paham ya bagaimana sistematikanya. Mungkin beberapa juga pernah ikut di kelas saya, tapi untuk mengkoneksikan dengan pemahaman atau pendekatan kontekstual itu adalah sesuatu yang lebih advance lagi. Jadi kalian butuh ide-ide dan gagasan yang baru untuk membuat analisis tapak yang lebih tepat untuk cakupan kawasan dan kota ini. Untuk awal tentu kita harus mengkaji dulu apa itu kontekstual. Jadi kita sering mendengar istilah ini di beberapa aspek perkuliahan kita. Secara umum kontekstual itu bisa dikatakan sebagai situasi yang tidak memungkinkan sebuah objek ada di suatu tempat tanpa mengindahkan objek-objek yang lain yang sudah ada terlebih dahulu. Jadi ini sama seperti kita meletakkan sebuah bangunan di sebuah tempat. Nah, ini kata kuncinya ada kata tempat, berarti kita berbicara soal lokasi, tapak atau site. Jika kita berbicara soal subjek, sebuah objek, berarti itu kita dalam konteks arsitektur ini kita berbicara soal bangunan yang kita punya, yang ingin kita desain dalam sebuah site, tanpa dia harus hadir dengan mengindahkan objek-objek yang sudah ada di situ, baik itu yang alami maupun yang buatan. Nah, sehingga dalam pemahaman kontekstual ini menyatakan bahwa sebuah objek itu tidak mungkin hadir apabila dia tidak memperhatikan atau memberikan perhatian kepada objek-objek lain yang sudah ada sebelum dia. Nah, sehingga dari asal kata konteks ini yang berarti semua yang mendahului hadirnya sesuatu. Jadi semua hal yang ada, yang sudah eksis, yang sudah existing di tempat itu sebelum kita menghadirkan sesuatu yang baru di tempat itu. Nah, ini kenapa arsitektur sebagai bidang yang merencanakan atau menciptakan sesuatu yang baru, sangat penting memahami pemahaman kontekstual ini. Jadi kalau kalian salah mengerti, bisa jadi apa yang kalian adakan itu, apa yang kalian kerjakan, sesuatu yang baru itu malah bisa merusak semua atau sebagian objek yang sudah hadir sebelum bangunan yang kalian rencanakan itu dikerjakan. Nah, dalam perancangan kontekstual itu sendiri, kita juga menggunakan kontekstualisme ini sebagai sebuah pendekatan filosofikal. Jadi sebenarnya ini
sangat teoritis untuk bidang arsitektur, tapi tetap bisa kita aplikasikan, di mana nantinya perancangan kontekstual yang kita aplikasikan di arsitektur itu, baik dari sisi desain maupun struktur yang kita gunakan, itu dapat memperhatikan karakteristik objek-objek yang sudah ada. Sama seperti pengertian konteks tadi, perancangan kontekstual tentu harus merujuk ke situ bahwa objek-objek yang kita desain nanti seharusnya mengikuti karakteristik objek lain yang sudah ada di situ. Jadi kita tidak boleh dengan sangat egois membuat sebuah objek baru tanpa mempedulikan apa yang sudah ada di situ, baik yang alami seperti lingkungan alami yang seperti kita jelaskan kemarin, baik lingkungan buatan yang sudah ada sebelumnya. Misalnya gedung-gedung lama sebelum gedung kita dikerjakan, dalam prinsip perancangan kontekstual itu harus kita tetap perhatikan. Nah, ini salah satu contoh karya arsitektur yang menerapkan prinsip kontekstualisme yang baik. Ada yang kenal dengan karya ini? Mahasiswa semester 5 harusnya punya pengetahuan yang banyak tentang karya-karya arsitektur yang terkenal. Jadi ini karya arsitek terkenal Frank Lloyd Wright namanya. Judulnya itu The Falling Water. Jadi diberi judul ini sebenarnya rumah tinggal yang ditempatkan di dalam satu konteks lingkungan alami yang di sekitarnya itu masih banyak hutan, kemudian ada air terjun, kemudian si arsitek itu merekayasa bentuk dan ruang yang dia desain di bangunan ini dengan tidak banyak melakukan perubahan yang signifikan terhadap apa yang sudah ada di situ. Jadi dia tidak menutup saluran air terjunnya, dia bahkan tidak merusak beberapa tanaman yang ada di sampingnya. Dia hanya menempatkan bangunan yang didesain itu di antara konteks yang sudah ada. Jadi ini salah satu contoh masterpiece. Selain karena teknologi bangunannya yang waktu itu belum ada yang bisa memikirkan bagaimana membuat sebuah lantai bangunan yang melayang seperti ini di atas sebuah aliran sungai dan air terjun, tapi dengan ide cemerlang dan pendekatan kontekstualismenya Frank Lloyd Wright itu, dia bisa meletakkan sebuah objek baru di antara objek-objek lain yang tetap memperhatikan objek yang sudah ada. Ini salah satu contohnya ya. Jadi itu kenapa arsitek itu disebut sebagai Tuhan kecil, karena dia bisa merubah sebuah lingkungan dalam beberapa saat yang membuat lingkungan itu sangat berbeda dari sebelumnya. Jadi tergantung pilihannya dia. Nah, itu kita perlu sangat bijaksana dalam membuat sebuah pendekatan arsitektur seperti ini. Apalagi nantinya kalau fungsi bangunan yang kalian buat itu bangunan publik ya. Kalau ini kan rumah tinggal sifatnya masih private. Jadi intervensi manusia di dalamnya itu tidak cukup banyak karena yang tinggal di rumah ini mungkin hanya beberapa orang. Tapi ketika kalian mendesain sebuah bangunan besar seperti ruang pertunjukan atau ruang pameran, maka intervensi manusia ke dalam lingkungan buatan itu sangat besar, dan itu potensinya untuk merusak konteks dan objek yang sudah ada di situ itu cukup besar juga, karena kita tidak bisa mengontrol semua manusia yang ada di dalam situ dengan memberitahunya satu persatu. Yang bisa kita lakukan adalah membuat desain, pendekatan desain yang bisa mengarahkan setiap orang yang beraktivitas di bangunan kita. Misalnya ada 1000 orang,
setiap dari 1.000 orang itu bisa melakukan kegiatan tanpa harus melakukan banyak kerusakan di sekitaran tempat yang kita desain itu. Nah, itu tantangan yang cukup berat di mata kuliah ini, karena kita harus, di sisi lain kita harus mendesain sebuah bangunan publik dengan kapasitas yang cukup besar, tapi satu sisi lagi kita juga harus tetap memperhatikan kontekstualisme dari bangunan kita itu terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, hal paling mendasar dalam konteks yang harus difikirkan ketika kita mendesain sebuah proposal desain arsitektur itu adalah 3 hal. Yang pertama itu mengenai manusianya, berarti orang-orang yang ada di situ itu juga harus kita kategorikan sebagai konteks atau objek yang sudah ada, karena orang yang asli sudah tinggal di situ, kemudian kita memberikan misalnya bangunan Islamic Center, kemudian datang orang yang baru, tentu itu punya potensi juga terdapat clash antara orang yang datang dan orang yang sudah menetap di situ. Selain orangnya juga pasti site-nya atau lokasinya tentu yang paling dominan kita harus jaga, karena disitulah nanti kita akan merubah sebuah lingkungan yang darinya sebuah lingkungan alami mungkin menjadi sebuah lingkungan pembuatan atau lingkungan binaan. Nah, selain itu juga ada material. Jadi material itu menyangkut apa-apa saja yang ada di sekitaran tempat itu, sumber daya alam yang sudah eksis di situ, baik berupa kayu, tanah, air, maupun vegetasi misalnya, itu semuanya harus kita masukkan dalam kategori konteks atau site yang harus kita perhatikan pada saat mempropose sebuah desain. Nah, ini main, site, dan material ini sebenarnya cukup dekat dengan pendekatan arsitektur vernakular ya, di mana di arsitektur vernakular itu juga sebenarnya menggunakan prinsip itu di dalam membuat pendekatan desainnya. Hanya saja di pendekatan arsitektur vernakular itu ada beberapa aspek lain di manusianya yang diperhatikan, baik berupa budaya dari sekitaran kelompok orang yang tinggal di situ, sosial politiknya, maupun tingkat perekonomiannya. Nah, tapi kalau kita bicara pendekatan kontekstual, maka bukan hanya orangnya, tapi kita juga harus berbicara soal site atau lokasi dan material yang ada di situ. Nah, ini beberapa lingkungan fisik yang harus kita perhatikan di dalam site. Misalnya yang saya sebutkan tadi, ada pohon misalnya, ada topografi atau kontur, ada view yang mungkin sudah eksis dari dulu di situ, sudah baik, itu sebisa mungkin tidak terlalu banyak dilakukan intervensi. Mungkin kalau iklim mungkin bisa kita rekayasa dengan iklim luar bangunan dan dalam bangunan, tapi kalau misalnya menyangkut pemandangan, topografi, dan pohonan, itu sebisa mungkin kita mempertahankan sehingga kita tidak terlalu banyak merubah kondisi existing yang sudah ada. Nah, ini peta hubungannya ya. Jadi kalau kita melihat pendekatan kontekstual tadi, yang dia mengkategorikan manusia, site, dan material itu sebagai aspek yang dijaga, maka dia sebenarnya cukup dekat dengan vernaculalism yang tadi saya jelaskan, sama regionalism dan critical regionalism. Jadi masing-masing
pemahaman ini memiliki kata kunci yang sangat dekat dengan kontekstualisme. Contohnya misalnya native, artinya orang-orang lokal yang ada di sana, kemudian domestik, mungkin material-material domestik yang ada di sana, indigenous, artinya lingkungan-lingkungan alami yang sudah ada di sana, atau kearifan-kearifan lokal yang memang hanya ada di tempat itu sangat perlu dijaga. Jika kita menghubungkannya dengan paham regionalisme, yang dalam arti kata region artinya tempat bisa menjadi budaya, bisa juga menjadi iklim setempat. Jadi dalam pemahaman kontekstualisme itu, bangunan tidak boleh sangat berbeda dengan pemahaman arsitektur modernnya. Jadi setiap bangun, kalau di arsitektur modern itu semua bangunan itu dibuat menjadi sangat general. Jadi bangunan apapun itu bisa ditempatkan di tempat manapun. Jadi kalian mendesain misalnya stadion yang kalian desain ini bisa kalian pindahkan di tempat lain dengan desain yang sama, dengan bentuk yang sama. Dalam pendekatan arsitektur modern itu boleh. Nah, tapi kalau dalam pendekatan arsitektur kontekstualisme ini, regionalisme itu kondisi yang ada di lokasi setempat itu sangat menentukan desain yang kita punya. Jadi apa yang kita desain di Makassar misalnya, dengan iklim, dengan budaya, dengan material domestik setempat, itu tidak bisa kita pindahkan, bahkan kita pindahkan ke misalnya ke Jawa misalnya, itu tidak akan sama pendekatan desainnya karena mempunyai region atau area yang berbeda. Nah, itu yang kita nanti akan lakukan di proses analisa tapak ini. Jadi kalian harus mengenali dulu ide-ide lokal yang ada di lokasi kalian. Kemudian itulah yang nanti akan diterjemahkan dalam pertimbangan desain nanti. Apa yang ada di lokasi, budaya apa yang kalian lihat, kemudian iklim apa yang ada di situ, itu nanti yang akan mempengaruhi proses transformasi bentuk dan desain ruang yang kalian kerjakan. Nah, jadi prosesnya nanti akan sangat variatif tergantung lokasi yang kalian pilih. Itu makanya kenapa saya membebaskan kalian memilihnya, supaya nanti kalian bisa punya akses yang lebih baik untuk melihat kondisi regionalisme yang ada di situ dan konteks yang ada di sana. Jadi kalau di critical regionalism ini kita bisa melihat topografinya atau kontur dari tempat yang kita punya, maupun lighting atau model pencahayaan alam yang ada di sana juga bisa menjadi masukan kita dalam menentukan konteks apa yang akan kita bawa dalam perancangan kita. Nah, ini kata-kata kunci yang perlu kalian cari, yang perlu kalian dalami di masing-masing konteks atau di masing-masing tempat yang kalian miliki. Nah, strategi dalam mendesain kontekstual itu sebenarnya hanya dua. Bisa kalian kembangkan juga, tapi yang paling sering digunakan dalam desain kontekstual itu yang pertama kita sebutnya sebagai desain garis atau koneksi visual atau konseptual antara konteks dengan rancangan yang mau kita buat. Jadi contohnya misalnya bentukan site yang kita punya itu kan tidak semua site yang kita punya di lahan yang kita survei itu kan bentuknya segi empat atau bujur sangkar penuh ya. Jadi di luar sana itu bentukan site itu ada yang miring ke belakang, ada yang depannya kecil, belakangnya agak luas. Jadi, itu tidak bisa kita polakan dalam pola segi empat yang utuh, yang simetris ya.
Nah, sementara kita dalam merancang sebuah garis-garis grid misalnya, atau apa namanya, ukuran-ukuran atau jarak-jarak kolom, itu biasanya kita mendesainnya polanya segi 4 ya. Jadi misalnya jarak antara grid A, B, C, D, dan E itu kan kita biasanya polanya sama. Jadi misalnya 6 meter, 6 meter, 6 meter, kemudian ke atas juga misalnya 6 meter. Sehingga grid yang terbentuk itu 6 kali 6 persis bujur sangkar. Nah, pada saat kita mendesain dalam pendekatan kontekstual, strategi desainnya itu bisa sangat variatif karena kita tergantung kepada garis-garis konteks yang ada di site. Jadi misalnya site kita itu ada yang miring sedikit atau ada yang melebar ke belakang, maka kita harus membuat dulu grid-grid alaminya yang kita punya. Kemudian baru kita memasukkan grid perancangan yang kita punya. Nanti dari situ kita bisa melihat hubungannya atau koneksinya antara grid visual atau grid alami yang ada di sana dan grid konseptual atau grid perancangan yang ingin kita buat. Nah, dari situ nanti akan terbentuk kombinasinya, pola jalannya akan kelihatan kalau kita superimpose atau kita tumpuk kedua layer itu. Jadi kita punya dua layer pertama itu layer grid alaminya, grid site-nya, kemudian layer kedua ada layer perancangan kita, nanti kita superimpose, ditumpuk, kemudian kita dari situ kita bisa menarik garis pola jalan, pola blok bangunannya misalnya, atau ruang-ruang terbukanya, ruang parkirnya, sehingga nanti kelihatan bagian mana yang solid, bagian mana yang void di area perancangan kita itu. Sebenarnya ini cukup lebih mudah kalau kita praktekkan langsung di studio. Jadi nanti pada saat jadwal praktikum nanti kita bisa latihan sama-sama bagaimana membuat strategi desain dengan strategi garis dan strategi interpenetrasi kawasan, sehingga nanti pola-pola bangunan yang kalian kan sekarang ini saya lihat beberapa mahasiswa mendesain bangunan itu denahnya sudah jadi duluan, jadi bahkan dia sudah ngeblok bangunannya misalnya harus kotak, dan nanti kotaknya itu dijatuhkan, diblokkan di dalam sebuah site yang mereka pilih. Nah, itu sebenarnya pendekatan perancangan yang berbeda dibandingkan dengan strategi desain kontekstual ini. Dalam strategi kontekstual ini kita belum bisa menentukan layout denahnya kalau kita belum mengetahui persis grid layout alami atau set yang kita punya. Jadi bisa jadi nanti denah yang kalian punya itu tidak serta-merta harus lingkaran atau segi 4. Itu sangat berbeda nanti dengan apa yang kita kerjakan dalam strategi desain kontekstual ini. Itu yang perlu kalian pikirkan, bahwa semua konsep desain mulai dari site plan, denah, tampak, potongan itu semuanya harus hadir dari pembacaan atau proses kalian menginterpretasi, melihat kondisi yang ada di konteks kalian, lalu itu yang diterjemahkan dalam bentuk desain. Jadi kalau dalam pendekatan kontekstual ini ego dari arsitek itu cukup ditekan, jadi tidak terlalu banyak idealisme dari arsitek yang dimunculkan, tapi kita hanya membaca kondisi alam, kondisi konteks, kemudian kita menerjemahkan itu dalam sebuah pendekatan desain yang baru. Itu sebenarnya inti dari strategi desainnya kontekstualnya. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi pertama kita tentu mengidentifikasi dulu semua inquiry yang ada di lapangan. Jadi itu gunanya kemarin saya suruh kalian survei. Jadi kalian harus benar-benar bukan cuma melihat dan memotret, tapi juga harus merasakan dan memahami apa yang ada di konteks kalian. Jadi
semua aspek yang ada di sana, jalan, tanah, air, tumbuhan, hewan, suara, tanah, cahaya, kemudian semua yang ada di konteks kalian itu harus kalian pahami dulu semua. Kemudian setelah dipahami, lalu kalian interpretasikan semua itu dalam pemikiran kalian, apa sih sebenarnya konteks-konteks ini. Kalian bisa konsolidasikan itu, kelompokkan data-datanya yang kalian punya, foto-fotonya, kemudian apa yang kalian rasakan di situ. Makanya kalian harus datang ke tempatnya, bukan hanya melihat fotonya atau bahkan mungkin mengambil foto citranya dari Google Maps misalnya. Itu kalian pasti tidak akan mendapatkan interpretasi konteksnya kalau tidak datang. Kemudian setelah kalian konsolidasikan datanya, maka kalian sudah bisa mengatur visi desain kalian kemana. Nah, disinilah nanti konsep arsitekturalnya itu muncul, di mana kita sudah bisa mengarahkan masing-masing data tapak yang kita punya ke dalam aspek-aspek desain yang kita mau. Lalu kita buat storyboardingnya atau urutan-urutan desainnya, atau mungkin batasan-batasan desainnya yang nanti kita konsepkan dalam sebuah environmental user design. Jadi harapannya nanti dari storyboarding ini sudah bisa muncul ide-ide desain yang bisa mewujudkan visi yang kalian mau. Jadi kalau di sini mungkin bentuknya masih konsep-konsep yang abstrak, yang masih visioner, tapi di bagian bawah user environmental design dan prototyping ini kalian sudah memunculkan ide-idenya. Misalnya apakah kalian membuat desain jendela seperti ini, atau membuat desain fasad seperti ini, atau membuat tekstur jalan atau pejalan kaki yang seperti apa, atau membuat model taman dan parkiran seperti apa. Di sini semua ide-ide dan prototype desainnya sudah dimunculkan satu-satu. Nanti tinggal digabungkan dalam suatu gambar skematik desain yang di site plan, Dena, tempat, dan AutoCAD. Nah, ini proses dalam mendesain kontekstual.